Halo Pak, perkenalkan nama saya Stiva Adianto. Saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai sales di hotel. Jadi kami di hotel itu kan ada 3 jenis kamar nih. Yang pertama itu kan standar, habis itu superior, dan terakhir itu deluxe. Standar ini kan harganya kan 150. Kalau superior ini kan 200. Nah, kalau yang deluxe ini harganya 300. Jadi pengalaman saya itu kan dia ada satu orang nih. Orang ini orangnya. Orang ini dia itu bekerja sebagai tour guide gitu. Ini sebelum Covid kejadiannya. Jadi ini orangnya ini berencana dia akan membawa 60 orang nih. Nah, 60 orang kalau secara kasarnya kalau standar itu kan bisa 2 orang, superior bisa 2 orang. Kalau deluxe itu kan bisa 3 orang. Nah, kalau dia mau ambil yang deluxe room itu minimal itu dia harus ambil 20 kamar. Ya kan? Kalau yang standar itu sama superior dia itu harus ambil 30 kamar. Nah, si bapak ini dia nggak mau ambil 20 kamar yang deluxe maupun 30 kamar yang standar atau superior, karena harganya menurut dia itu terlalu mahal, sedangkan budgetnya itu kan sedikit. Jadi kami di situ negosiasi. Jadi kan dia ada 60 orang nih, ya kan, 60 orang. Kalau seharusnya itu kan yang seperti tadi itu kan 30 standar plus atau superior, atau enggak 20 kamar yang deluxe, ya kan. Nah, dari sini itu kami negosiasi. Jadi saya bilang, Pak, maaf, kalau begini bagaimana Pak? Kan Bapak ini kan ada 60 orang nih, ya kan. Saya kasih Bapak minimal harus ambil kamarnya itu yang standar atau deluxe-nya itu 20 kamar, standar atau superiornya 20 kamar aja. Ini 20 kamar. Habis itu yang deluxe saya kasih 5 kamar. Nah, dari sini itu kan kelihatan nih. Berarti 20 kali 2 itu 40, ya kan? Jadi 5 kali 3 itu kan 15. Tambah 55. Jadi ditanya 5 orangnya lagi bagaimana? Nah, saya bilang nih, Pak, 5 orangnya ini masuk kamar 5 deluxe saja, Pak. Jadi satu deluxe ini bisa isi 4 orang. Nah, kalau aturan hotel lain nih ya, dia kalau ambil kamar standar atau superior kan dapat breakfast. Itu kan satu kamar kan dapat 2 orang nih. Kalau yang deluxe dia dapat breakfastnya 3 orang, karena sesuai harga kamar, sesuai kamar juga. Jadi kalau misalnya kayak supaya harganya 400 bisa 4 orang, berarti 4 orang itu sarapan. Nah, kalau selebihnya itu kena cas kan. Biasa harga kisarannya itu kalau anak-anak itu 10.000 sampai 15. Tapi ada hotel untuk 10.000. Nah, kalau saya negosiasi sama orang yang bawa tour guide-nya ini 60 orang itu. Jadi saya bilang, Pak, jadi yang 5 orang ini kami kasih free breakfast. Free breakfast. Ya, free breakfast. Jadi kalau dia makan nggak kena cas gitu. Si tour guide-nya ini pikir lagi nih. Si tour guide-nya dia pikir, habis itu dia penasaran, dia mau lihat kamarnya dulu. Bagaimana kalau saya lihat kamarnya dulu deh, dia bilang kayak gitu kan. Oh ya Pak, boleh, saya bilang. Ayo Pak, saya bawa. Jadi kalau yang standar itu kan ukurannya kan lumayan kecil nih, jadi pas untuk 2 orang. Jadi kalau yang deluxe itu agak besar dia, karena dia kamar keluarga. Kalau deluxe itu 4 orang sih masih lebih menurut saya ya. Itu bisa masuk 6 orang seharusnya sih, karena kamarnya tuh besar banget. Habis itu kasurnya ada satu besar satu kecil. Jadi setelah dia melihat kamar itu,
dia putuskan lagi. Dek, begini aja, dia bilang. Nanti kalau misalnya jadi, kami telepon. Saya bilang, oh ya Pak, boleh. Maaf Pak, saya bilang kan, kira-kira Bapak bawa tamu turnya itu tanggal berapa datangnya ya? Dia bilang, pas itu kejadiannya itu 2019 nih, tapi tanggalnya saya lupa. 2019 ini kan belum COVID tuh. Jadi dia bawa 60 orang. Ini pas itu orang dinas. Jadi dia tanya dulu, dia bilang tanggalnya saya lupa tanggal berapa. Habis itu dia tanya lagi, Dek, kalau masalah bil bisa gak ya? Ini nih paling penting nih kalau menurut saya, kalau orang hotel ya, kalau masalah bil itu pasti harus ada. Nah saya bilang, Pak, bilnya itu untuk perwakilan Bapak atau per orang Pak? Saya bilang kan. Dia bilang nggak apa-apa, perwakilannya saya aja, dibilang kan. Misalnya namanya Ahmad nih kan, Ahmad. Jadi Ahmad itu perhitungannya itu yang tadi itu sesuai nih. Jadi kan dia tadi ambil misalnya kalau mau kan 20 standar atau superior ya, sama tadi 5 deluxe. Nah ini kan 200.000, 20 kamar kali 150 ya kan. Habis itu 5 deluxe kali 300. Ini yang pertama kalau diambil yang standar ya, standar sama deluxe. Oke. Jadi ini kira-kira dapat 3 juta. Ini dapat 1.500.000. Betul Pak. Bentar saya hitung dulu ya. 20 kali 150. Ya, 3 juta. Jadi total bilnya itu 4.500.000. Nah ini kalau dia ambil yang standar, kalau yang superior sama juga perhitungannya. Nah dia tanya lagi nih, Pak, kalau masalah akomodasi bagaimana Pak? Kayak misalnya mobil, ini mau jalan-jalan gitu, nanti mau ke Barelang, foto-foto, dia bilang nanti baliknya misalnya sore, itu kira-kira rentalnya berapa besar Pak? Nah saya bilang sama dia, Pak, kalau mau Bapak sewa bus Pak, kalau sewa bus lebih murah Pak daripada sewa mobil. Saya bilang kayak gitu kan. Soalnya kalau kami di hotel ini kan, hotel kami kan hotel kecil, istilahnya hotel kecil, jadi kami itu belum punya bus Pak. Saya bilang sama dia kayak gitu. Jadi kalau mau kami ada kenalan, Bapak bisa berbincang dengan dia masalah harganya bagaimana. Nah dari situ saya kasih informasi orang yang penyewa bus, saya kasih ke dia. Habis itu dia tanya lagi nih, Pak, kalau masalah breakfast itu bisa dipercepat gak ya? Dia bilang, maaf Pak, Bapak kira-kira mau berangkatnya jam berapa ya? Oh dia bilang, saya mau berangkatnya itu jam 5 pagi, dia bilang kan. Jam 5 pagi nih dia mau berangkat. Nah habis itu saya bilang, bisa Pak, sarapannya kami percepat jadi jam 4.30. Nah dia bilang, menunya apa ya? Kalau kami per hari menunya beda-beda Pak. Misalnya Senin nasi goreng, ya kan, nasi goreng. Selasa gulai. Nah, Rabu beda lagi. Dia per hari beda-beda gitu. Karena saya lupa itu harinya apa, saya lupa menunya apa, jadi dimaklumin karena itu sudah lama kejadiannya. Habis itu dia tanya lagi, Pak, kami ini kan banyak nih bawa barang, dia bilang ya. Kalau masuk kamar itu kan, kalau lantai 3 itu kan berat, dia bilang kan.
Karena kalau yang standar itu di lantai 3, super itu di lantai 1, deluxe itu di lantai 2. Nah dia bilang kan kalau naik kami ambil standar lantai 3 nih kan berat, dia bilang kan. Itu barangnya bagaimana ya, dia bilangnya. Oh, saya bilang, Pak, kalau masalah barang kami ada penyimpanan gudang, Pak. Nah di situ kami jaga 24 jam. Habis itu ada CCTV, ada security, ada saya reception, ada room boy, ada kitchen. Banyak tuh orang di situ tuh. Jadi barang itu dijaga 24 jam karena kami setiap saat itu patroli ke situ. Nah, barang-barangnya ini nanti kalau misalnya Bapak mau check out, kasih tahu saya aja, saya bilang kan, atau nggak kasih tahu resepsionis yang lain, nanti barangnya kami keluarkan. Oh, dia bilang begitu ya katanya. Terus dia tanya lagi nih, dia bilang kan, Pak, kalau misalnya dia bilang kan, saya mau titip emas, dia bilang kan, emas atau nggak barang berharga. Kan nggak mungkin masuk gudang, dia bilang kan. Jadi bagaimana, Pak? Tenang, Pak, saya bilang, kami ada safety box. Nah di safety boxnya ini dia ada 2 kunci nih, ya kan, ada 2 kunci, misalnya kunci A, ini kunci B, ya kan. Kalau misalnya kunci B ini kami kasih tamunya, yang kunci A ini kami pegang. Jadi dalam satu box itu kan dia ada 2 lubang kunci ya. Jadi kalau ini kunci A, ini kunci B. Kalau misalnya ini kuncinya hilang, ini kuncinya hilang ya. Ini itu boxnya itu sama sekali nggak bisa dibuka. Jadi barangnya itu sama sekali itu tidak bisa dibuka. Mau pakai apapun dia nggak bisa dibuka, kecuali kalau pakai peralatan berat. Karena kayak penghancur safety box atau enggak kayak mesin pemotong besi, apa itu namanya saya lupa, dia itu nggak bisa dibuka sama sekali. Nah saya bilang ke tamunya lagi nih, kalau misalnya Bapak mau simpan barang di safety box, kunci ini Bapak nggak boleh hilang, saya bilang. Kalau hilang barang Bapak itu sama sekali nggak bisa dikeluarkan. Kalau mau keluarkan itu perlu waktu yang lama, saya bilang kan, karena safety box ini harus dihancurkan dulu. Oh begitu ya, dia bilang. Terus saya boleh coba gak safety boxnya, dia bilang kan. Saya bawalah, kasih dia coba kan. Pertama dia masukin kuncinya dulu, dia coba kan, kunci A ke lubang A bisa, kunci A ke lubang B nggak bisa, sebaliknya juga kunci B ke lubang A nggak bisa, kunci B ke lubang B bisa. Jadi itu dia lubangnya itu dia itu terbuat khusus, jadi si A bisa masuk si A aja, si B bisa masuk si B aja itu. Dia tanya apa lagi? Oh terakhir dia minta nomor kontak. Dulu kan kami nggak ada pakai WA nih kan, kami tuh nggak ada pakai WA, jadi dia minta nomor telepon hotel sama nomor telepon saya. Nah habis itu dia bilang, Pak, kalau misalnya jadi dia bilang kan, apa yang harus saya persiapkan, dia bilang. Saya kasih tahu lah, Pak, kalau misalnya Bapak jadi udah confirm, Bapak tinggal kasih deposit aja ke kami. Depositnya cukup 600.000. Nanti kalau misalnya Bapak check out, yang 600.000 ini kami kembalikan. Saya bilang ke dia begitu. Oh, jadi kalau masalah pembayaran kamarnya, dia bilang, kalau pembayaran kamarnya itu saya kasih tahu dia, itu kalau pas Bapak check in, langsung Bapak bayar harga kamar. Nanti depositnya itu kami pisahkan. Jadi begini loh, misalnya kan kalau kita check-in hotel kan 150, misalnya ada deposit 50 ya kan. Jadi total yang harus dibayar kan 200 nih. Nah karena dia sudah deposit misalnya 600, dia tinggal bayar sisa harga kamarnya aja yang perlu dibayar. Oh begitu ya, dia bilang. Oke deh, dia bilang kan. Nanti kalau misalnya jadi, saya telepon. Kalau nggak salah itu bukan pas sama saya sih jadi dealnya, karena kami kan reception kan 3 shift nih, 3 shift.
Kalau laki-laki dia itu dapat 3 shift, pagi, siang, malam. Kalau perempuan dia itu cuma pagi sama siang. Kalau laki-laki ini lebih banyak ke malam daripada pagi sama siang. Jadi pas itu dia telepon itu kebetulan itu pada saat siang hari, jadi saya nggak ada. Dan yang dia itu teman saya. Dia bilang, oh Steven yang kemarin itu bookingan itu, jadi dia bilang kan dia ambil 20 standar sama 5 deluxe. Dia bilang, oh iya saya bilang kan dia udah kasih DP-nya 600.000. Dia bilang nanti kalau tanggal check-innya lupa tanggal berapa, pas itu datang. Dia bilang kalau bawa bis dia yang bawa, dia bilang, jadi kalau tamunya itu dia yang bawa. Oh saya bilang begitu ya. Iya, dia bilang. Itu aja sih pengalaman dari saya. Nah, dari situ saya belajar nih, kalau misalnya kalau tour guide dan itu cara budgetannya itu gimana ya, setiap mereka itu beda-beda. Kalau yang misalnya saya tadi handle yang bapak itu punya, kebetulan kan dia orang dinas nih kan, jadi itu harus secara terperinci. Kayak misalnya mereka makan berapa, mereka nginap berapa, akomodasi jalan-jalan berapa, jadi itu diperhitungkan secara matang sama dia. Dan kebetulan itu dia juga ada tanya sama hotel-hotel lain juga. Kalau hotel-hotel lain itu yang 150 itu ada yang dapat sarapan katanya. Kalau yang punya kami itu kelebihannya itu kata dia itu ada sarapannya bisa dipercepat katanya. Habis itu orang-orang yang kerja di sini itu ramah, dia bilang kan mau bantu angkat barang, nanti kalau ada masalah bantu juga. Dia bilang kekurangan satu aja, fasilitasnya masih lama, kayak TV-nya itu masih TV tabung itu yang begini lah kira-kira, yang gede punya itu pasti pakai TV yang ini. Habis itu nggak ada liftnya. Nah, dia bilang kalau naik tangga itu kan kalau orang tua itu kan nggak kuat, dia bilang kan, jadi kalau bisa pasang lift, dia bilang. Nah, yang masalah lift ini kan dulu si bos dari hotel ini mau pasang, cuma kata petugas yang pemasangnya itu, dia bilang udah nggak bisa pak, soalnya kalau mau pasang itu harus bongkar semua, dia bilang, karena hotelnya itu adalah hotel lama, tanahnya itu dia takut nggak kuat katanya sih. Habis itu kayak dindingnya itu katanya nggak bagus, nah, jadi kalau mau tuh harus bongkar semua, bangun ulang katanya sih begitu. Jadi untuk menghindari itu kami nggak pasang lift. Itu loh. Kalau masalah TV gabung sih saya kurang tahu ya. Emang dari dulunya TV tabung, saya masuk juga TV tabung. Kalau yang TV LCD itu saya kurang tahu ya kenapa nggak dipasang, mungkin harganya mahal, mungkinnya masih mahal ya, sedangkan harga kamarnya aja 150 yang standar. Nah itu dapat free breakfast lagi, ada wifi lagi di situ, wifi ada, free breakfast. Di situ 24 jam CCTV juga ada. Nah misalnya kalau ada kenapa kan bisa di playback tuh CCTV-nya, nanti dia bisa periksa juga. Jadi kami di situ menjamin kenyamanan, keamanan, sama kepercayaan, karena kepercayaan ini mahal. Kepercayaan ini sangat mahal. Jadi sekali orang itu udah nggak percaya sama kita, itu udah bahaya itu. Udah nggak bisa menjalani bisnis, karena kepercayaan itu nomor 1. Itu aja sih dari saya, sekian, terima kasih.